konstruksi kasus yang terjadi menimpa Jero Arga ini cenderung kepada kriminalisasi dengan berbagai track record aktivitas-aktivitas dari Jero Arga, dan kami melihat ini dimensi kriminalisasinya cukup terlihat, sehingga kami memutuskan kami akan lebih melakukan perlawanan. Pemirsa, sidang perdana perkara nomor 13 PIT B 2024 PN Singaraja dengan terdakwa GPAW alias Jero Arka digelar di Ruang Chandra, Pengadilan Negeri Singaraja pada Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024. Persidangan ini dipimpin langsung oleh Ketua PN Singaraja, Herianti SH, M.Ham, dengan didampingi Nimade Kusandari SH.M.Ham dan I Gusti Made Juliartawan SH.M.H sebagai anggota majelis. Sidang perdana dimulai dengan agenda pembacaan dakwaan dari penuntut umum. Dalam sidang tersebut, terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, I Wayan Gendo Suwardana SH.M.H, bersama rekan dari kantor Gendo Law Office. Berikut pernyataan dari Wayan Gendo Suwardana dan Kasih Intel Kejari Buleleng, Ida Bagus Alit Pidada SH, selaku Humas Kejari Buleleng, saat dimintai konfirmasinya terkait kasus Jero Arka seusai jalannya sidang. Konstruksi kasus yang terjadi menimpa Jero Arga ini adalah konstruksi hukum yang menurut kami cenderung kepada kriminalisasi dengan berbagai track record aktivitas-aktivitas dari Jero Arga, dan kami melihat ini dimensi kriminalisasinya cukup terlihat, sehingga kami memutuskan kami akan lebih melakukan perlawanan di agenda pembuktian. Jadi kita akan menguji fakta-fakta persidangannya, fakta-fakta hukumnya nanti akan kami gali dan fokus di situ, begitu teman-teman. Jadi persoalan eksepsi ini soal formalitas, sehingga kami akan lebih ke pembuktian materialnya, sehingga itu semakin cepat pembuktiannya akan semakin bagus. Jadi sedikit juga bertanya, asal muasal kasus ini kan dari masalah hukum perdata ya. Nah, dan sudah diputus juga dalam persidangan itu sudah menjadi putusan hakim. Itu tidak terpenuhi kan itu kan. Terus menurut Pak selaku kuasa hukum, gimana dasar hukum mungkin apa yang bisa dilihat dari dalam kasus ini, Pak? Begini, kami pasti dalam posisi yang memang akan berseberangan, secara nature kami berseberangan dengan pihak penuntut umum, bahwa tuduhan-tuduhan itulah yang kemudian wajib dibuktikan. Apakah kemudian sebetulnya ini memang perkara pidana, atau ini sebetulnya adalah perkara perdata yang kemudian dipaksakan menjadi perkara pidana, begitu. Sehingga itu yang nanti kita uji. Tapi prinsip dasarnya kami berharap bahwa peradilan ini menjadi peradilan yang benar-benar menemukan kebenaran material, karena sesungguhnya pemidanaan kepada seseorang atau perkara pidana itu harus menjadi jalan terakhir gitu. Ketika jalan-jalan yang tidak bisa ditempuh. Tapi kalau sudah secara perdata sudah terjadi bahwa itu adalah utang piutang, uang prestasi gitu, kemudian dilaporkan lagi pada persoalan penggelapan dan yang lain-lain, ini kan menjadi kabur. Tapi satu poin yang disanggahkan tadi kan 372, 378 dan pasal keonaran. Pasal HUK itu kita nanti juga uji. Kita akan uji. Makanya kami akan lebih fokus kepada pembuktian fakta-fakta hukum yang dijadikan yang menjadi dasar dalil jadi penuntut umum untuk mendakwa klien kami, Saudara Arga. Kita buktikan nanti. Tadi hari ini adalah sidang perdana, yaitu pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum, di mana tadi sudah jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya, di mana terhadap terdakwa Arga ini didakwa melanggar pasal yang pertama, yaitu melanggar pasal 372 KUHP, kemudian atau yang kedua pasal 378 KUHP, dan yang ketiga pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor tahun 1946 tentang hukum pidana. Dan kemudian dari persidangan tadi terdakwa tidak mengajukan
eksepsi atau keberatan, kemudian sidang akan dilanjutkan Jumat depannya lagi untuk pemeriksaan saksi-saksi. Nah, ini sebelumnya kan ini kan berasal dari sengketa perdata ya. Nah sekarang kok bisa ke pidana? Gimana nih Dan? Nah, kita harus bedakan. Memang perkara sebelum ini terkait dengan hal yang sama juga. Memang pernah ada gugatan secara perdata, dan itu adalah data yang kami peroleh itu ada data perkara gugatannya itu terkait dengan gugatan sederhana. Nah, namun dari proses pinjam-meminjam dengan jaminan sertifikat ini, dari alat bukti yang ada dalam berkas perkara, jaksa untuk menilai bahwa di sini ada suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah diuraikan dan dibacakan dalam dakwaan tadi. Itu ada perbuatan yang melanggar pasal 372 yaitu penggelapan, atau pasal 378 atau penipuan. Dan ekses daripada apa yang telah terjadi ini, ada juga suatu perbuatan yaitu membuat keributan. Membuat keributan, dan kemudian sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan tadi juga, yaitu melanggar pasal 14 ayat 2 tahun 1946 tentang hukum pidana.